Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bangsa di channel Guruku. Oke sobat guruku, pada kesempatan kali ini Bangsa akan sharing nih tentang materi kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, baik itu tentang fokus utama ASEAN di bidang ekonomi maupun bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang ekonomi. Materi ini ada pada pembelajaran tema 8 subtema 1 ya sobat guruku. Oke sobat guruku, sebelum Bangsa menjelaskan lebih lanjut, di sini Bangsa akan memberitahukan sedikit materi kepada sobat guruku tentang ASEAN. Negara-negara yang terletak di Asia Tenggara itu telah sepakat untuk membentuk sebuah organisasi yang biasa kita sebut dengan nama ASEAN. Organisasi ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, yaitu di negara Thailand. ASEAN ini bertujuan menjalin kerjasama antar negara Asia Tenggara. Ada 5 tokoh pendiri ASEAN, sobat guruku. Yang pertama itu datang dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Dari negara Indonesia ini diwakili oleh Menteri Luar Negeri, yaitu Adam Malik. Selanjutnya ada dari negara Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak. Selanjutnya ada dari Thailand yang diwakili Tanat Homan. Terus ada dari Singapura yang diwakili Raja Ratnam, dan yang terakhir datang dari negara Filipina, yaitu Narciso Ramos. Kelima tokoh tersebut telah menandatangani deklarasi pendirian ASEAN. Deklarasi itu bernama Deklarasi Bangkok. Selanjutnya ada fokus utama ASEAN di bidang ekonomi. Ada 3 sektor utama sobat guruku yang menjadi fokus utama ASEAN. Yang pertama itu dari sektor industri. Kerjasama ASEAN di sektor industri ini dilakukan oleh AIKO. Selanjutnya ada sektor cadangan pangan. Beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam itu terkenal sebagai lumbung padi di ASEAN, sobat guruku. Dan yang terakhir ini sektor pariwisata. Sektor ini menjadi salah satu sektor yang sedang diperhatikan sebagai penopang ekonomi di ASEAN, terutama di negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, ini 3 sektor utama ASEAN di bidang ekonomi ya sobat guruku. Oke, selanjutnya ada bentuk-bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, dan ada 5 bentuk kerjasama. Apa sajakah itu? Oke. Yang pertama itu pembukaan pusat promosi ASEAN. Promosi yang dilakukan oleh ASEAN ini meliputi sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan pusat promosi ASEAN ini dilakukan di negara Jepang, sobat guruku. Kenapa di negara Jepang? Karena negara Jepang merupakan negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Pembukaan pusat promosi di Jepang ini mempunyai tujuan, yaitu untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang
dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Selanjutnya, ada penyediaan cadangan pangan. Bentuk kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan tidak hanya dilakukan untuk kerjasama yang saling menguntungkan saja sobat guruku, kan tetapi ini juga dilakukan dalam keadaan yang darurat. Misalnya seperti ini teman-teman, ketika salah satu negara, sebut saja negara Malaysia yang termasuk ke dalam ASEAN, itu mengalami krisis pangan karena bencana. Nah, negara lain itu harus siap menyuplai cadangan pangan untuk negara tersebut atau negara Malaysia tersebut, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya ada kawasan perdagangan bebas. Kawasan perdagangan bebas ASEAN atau kita sebut AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. AFTA ini bertujuan memajukan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN. Terus yang keempat itu koperasi ASEAN. Nah, koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Ini tujuannya atau koperasi ini bertujuan mempunyai keinginan untuk mengokohkan organisasinya sebagai sebuah gerakan koperasi yang menopang perekonomian di Asia Tenggara. Dan yang terakhir yaitu penyelenggaraan proyek industri. Berikut beberapa proyek industri yang ada di ASEAN. Yang pertama itu ada ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu pabrik pupuk yang ada di Aceh, yaitu di negara kita ya, di Indonesia. Dan ini gambar-gambar dari pabrik pupuk di Aceh ya, sobat guruku. Nah, selain pabrik pupuk di Aceh, ada juga nih sobat proyek industri ASEAN di negara tetangga atau di negara ASEAN, yaitu ada ASEAN Urea Project, yaitu pabrik pupuk yang ada di Malaysia. Selanjutnya ada ASEAN Copper Fabrication Project, yaitu pabrik tembaga di Filipina. Terus ada ASEAN Vaksin Project yang memproduksi vaksin di Singapura. Dan ada juga Roksat Soda S Project yang memproduksi abu soda di Thailand. Oke, segitu aja pembahasan yang bisa Bangsa berikan. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang dipahami. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya ya sobat guruku. Salam guruku. Dadah.